Polisi sudah berhasil menangkap R pelaku pembunuhan bayi hasil hubungan terlarang dengan anak kandungnya di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan mirisnya pemirsa, pelaku mengaku membunuh 7 bayi dari tahun 2013 hingga 2021. Hubungan terlarang antara R 57 tahun dengan anaknya E 26 tahun terungkap dari temuan 4 kerangka bayi di sebuah kebun di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Satreskrim Polresta Banyumas menyatakan ayah dan anak itu diduga insest sejak tahun 2013 saat E masih berusia 13 tahun. Menurut pengakuan R, dirinya tak hanya membunuh 4 bayi. Total ada 7 nyawa bayi hasil insest dengan anaknya yang direnggut oleh R dari tahun 2013 hingga 2021. Kemudian Rudy sejauh ini mengakui bahwa dari kerangka manusia yang kita temukan dari tanggal 15 Juni, kemudian 21 Juni, kemudian terakhir pelaku menyampaikan bahwa ada tiga kerangka lagi yang masih ada di TKP rekan-rekan. Artinya bahwa total semua sekitar 7 kerangka manusia yang berada di TKP. Jadi pada saat saudara ini hamil, kemudian melahirkan, kemudian dibunuh, dibekap dengan kain, kemudian langsung dikuburkan sebanyak 7 kali. Jadi rangkaian waktu dari 2013 sampai dengan 2021 rekan-rekan. Polisi menyatakan korban E merupakan anak pertama dari istri ketiganya. Hubungan terlarang itu pun diketahui oleh istri R. Namun istri R tidak berdaya karena selalu diancam oleh sang suami. Sementara itu lokasi penemuan sejumlah kerangka bayi masih dipasangi garis polisi. Menurut penuturan warga, R dan anaknya E memang sempat tinggal di sebuah gubuk di lahan perkarangan tersebut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kronologi rinci sehingga pelaku yang tega sekali bukan hanya hubungan sedarah tapi membunuh totalnya ada 7 bayi tadi akan disampaikan oleh rekan kami ada Sonik Jatmiko. Iya, Sonik, informasi terbaru mengenai konstruksi kasus secara keseluruhan seperti apa sebetulnya? Iya, Andro dan juga Vita, polisi sudah menetapkan R sebagai tersangka dalam kasus 4 kerangka bayi ini dan sampai saat ini sekitar lokasi kejadian masih dipasangi garis polisi karena dari pengakuan R dan juga E, ibu dari bayi-bayi ini, diakui bahwa ada 7 kerangka bayi yang ada 7 kerangka yang dimakamkan di sekitar lokasi dan polisi masih mencoba untuk mencari 3 kerangka lagi sampai saat ini sehingga masih ada upaya penyelidikan lebih lanjut. Demikian. Ada kemungkinan jumlah korban, jumlah bayinya ini bertambah. Ya, betul sekali. Karena memang ini berdasarkan pengakuan ya, tapi kemudian polisi masih mencoba untuk menemukan bukti fakta di lapangan. Kerangka masih ada proses penggalian. Kemudian polisi juga mencoba mengembangkan kasus ini. Apakah kemungkinan ada tersangka-tersangka lain? Karena kalau dari penjelasan sementara pihak polisian bahwa E dan ibunya atau istri ketiga dari Rudy ini adalah tidak berani melawan kehendak dari R karena ada intimidasi, ada penekanan dan ancaman untuk dibunuh jika menyampaikan ke orang lain. Demikian. Oh, jadi ada ancaman itu ya sebetulnya. Tapi Sonik, ini motifnya sebetulnya apa sih? Pengakuan dari pelaku? Ya, berdasarkan pengakuan sementara yang berhasil dibongkar atau dikuak oleh pihak polisian bahwa R. Rudy mengakui bahwa dia melakukan tindakan asusila ini atau hubungan sedarah ini karena motif bisikan goib ya. Bisikan goib bahwa dia ini jadi lebih ke motif ekonomi sebenarnya karena bisikan goib ini disampaikan oleh guru spiritualnya katakanlah seperti itu. Kemudian meminta agar melakukan tindakan ini sampai 7 anak kemudian dikuburkan agar dia bisa mendapatkan 7 kardus uang pada hari terakhir setelah menguburkan 7 bayinya. Demikian. Tapi kan ini sudah berlangsung sangat lama, Sonik. Dari 2001 sampai 2021 tidak terjamah sama sekali. Itu terus dilakukan, mengikuti hal-hal yang dianggap mistis tadi, bisikan goib dan ternyata tidak benar faktanya di lapangan. Ya, betul sekali. Jadi memang sebenarnya warga sudah curiga ya. Warga sekitar lokasi itu awalnya memang sudah curiga karena ada hubungan yang erat gitu.
mereka tinggal bersama berdua di sebuah gubuk gitu kan, di tempat yang relatif terisolir karena memang lokasi TKP itu sekitar sungai gitu kan, agak jauh dari pemukiman gitu kan, dan tempatnya juga berada di bawah di tepi sungai, sementara pemukiman ada di atasnya. Jadi sebenarnya warga memang sudah curiga, gitu. Tapi kemudian kecurigaan itu ditepis karena memang kabarnya itu oleh warga sekitar itu Rudy itu sempat bergaul dengan warga sekitar tepat begitu. Oh, jadi sempat membaur, makanya kecurigaan itu akhirnya bisa dianulir ya. Tapi gini, Sonic, ada hal yang belum tergali. Kalau tadi Sonic menyampaikan bahwa ini kan permasalahannya karena faktor ekonomi, sehingga pelaku melakukan hal tersebut. Nah, ini atas bisikan goib itu apakah faktor ekonominya terpenuhi atau seperti apa sebetulnya? Ya, tentu saja tidak ya, karena memang sampai sekarang Oke. terbukti bahwa si Rudy ini memang relatif tidak punya pekerjaan, kemudian dia itu hanya tinggal di gubuk itu, kemudian sempat setelah kejadian ini terbongkar juga dia kabur, dan sempat juga tinggal di tempat yang kurang layak lah, demikian. Kita. Baik. Sony Jatmiko mengabarkan langsung dari Banyumas. Terima kasih informasinya, semoga kasus ini bisa dibongkar, dikulik sampai dalam sehingga benar-benar ada titik terang apakah betul ada potensi penambahan jumlah kerangka bayi atau tidak. Harapannya tidak sama sekali.